Kembali lagi pada kalender ini, Senin 21 April 2025. Saya kembali diinginkan untuk menyelenggarakan pelaporan ataupun konferensi perkara supernatural yang saya maksudkan, karena juga sudah sangat dekat sekali indikasinya konteks menyatakan menyangkut sebenarnya kepada Bapak Adi Bana, Merdeka, dan Ibu Sulatina. Konten ini terus berlangsung hingga siang ini dan menyatakan termasuk atas nama Kepolisian Indonesia sebagai alibinya, yang menyatakan bahwasanya ketersangkaan ataupun pelaku tersebut sudah mencondong kepada dunia kejahatan ataupun dunia preman sesungguhnya. Nama-nama pentolan mereka semakin jelas mengaku di dalam momen perkembangan perkara ini hingga tahun 2025 ini. Senin 21 April 2025, nama Irwan Cornel kembali mendapatkan konteks pengakuan yang menyatakan bahwasanya mereka adalah pentolan-pentolan dari dunia kejahatan ataupun kalangan preman yang memiliki riwayat kejahatan sampai ke ibu kota Jakarta. Konfirmasi menyatakan secara riwayat perkara mereka ini sungguhnya bermuara kepada persoalan Bapak Adi Bana Merdeka, dan yang mana konteksnya menyatakan menyangkut kepada badan usaha milik negara secara spesifik atas nama kepemimpinan legendaris dan cukup pelit orangnya Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Sulatina katanya. Demikianlah awal kecemburuan dan perpecahan kekerabatan ataupun keluarga kepada para pelaku ataupun tersangka tersebut. Mereka ini hingga tahun 2025 diidentifikasi sudah bertransformasi kalangannya kepada dunia kejahatan, bukan lagi kalangan BUMN ataupun keluarga pemerintah Indonesia seperti BRI ataupun juga Bank Indonesia dan BUMN, namun mereka sudah berstatus kalangan keluarga dunia kejahatan. Konten menyatakan sejak dari zaman gangster Kota Medan, OKP-nya, dan juga kelompok pemuda yang dibentuk mendadak lalu hilang begitu saja, dengan keterkaitan juga kepada pertemanan nama Irwan Cornel di dalam riwayat hidup mereka. Konten menyatakan termasuk nama kelompok Record Black dalam hal ini menyatakan merupakan awal dari perkara internet 666 Irwan Cornel Discovery ini. Pertemanan nama sebenarnya. Konten menyatakan gangster pemuda mendadak ini dahulunya merupakan awal dari kemunculan banyak diskotik-diskotik di Kota Medan. Sejak masa SMP ataupun SMU nama Irwan Cornel. Konfirmasi menyatakan mereka ini tidak begitu lama kemunculannya, dan mereka menghimpun banyak pentolan-pentolan preman yang menjadi ikonik dunia preman ataupun kalangan dunia kejahatan setelah tahun-tahun tersebut. Konfirmasinya menyatakan mereka ini sesungguhnya kalangan dari keluarga BUMN yang termasuk juga kepada BRI dan Bank Indonesia, memiliki perseteruan dengan Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Sulatina, dan berlanjut kepada anak-anak kandungnya. Demikianlah kemunculan dari gangster Record Black tersebut. Konfirmasinya kemudian menyatakan bahwasanya sejak dari kemunculan gangster Record Black ini yang memiliki riwayat pertemanan sesungguhnya dengan nama Irwan Cornel sebelumnya, kisah ataupun pertikaian dengan Bapak Adi Bana dan Ibu Sulatina hilang begitu saja, berganti kisah ataupun berganti perkara kepada perkara gangster anak muda di tahun-tahun tersebut.
Berlalu hingga hilangnya kelompok tersebut, konfirmasi menyatakan nama Irwan Cornell menjadi perburuan mereka, pengejaran mereka. Keterkaitan tidak terlibatnya nama Irwan Cornell di dalam pertemanan record break ini, dan juga keterkaitan pada dunia preman. Konfirmasinya menyatakan mereka ini kemudian menjadi pentolan-pentolan preman yang mengisahkan riwayat mereka sendiri sampai ke ibu kota Jakarta, sampai juga ke negara-negara Asia mereka ini, seperti klub sepak bola lah mereka ini, sama seperti FIFA ataupun juga PSSI, namun dalam hal ini dunianya kejahatan. Mereka berjumpa satu sama lain dan memiliki percakapan yang termasuk tentang nama Irwan Cornell. Untuk menyatakan nama Irwan Cornell merupakan sosok yang ditandai mereka karena tidak terlibat di dalam pertemanan ataupun juga memiliki kalangan yang berbeda, bukan kalangan preman. Konfirmasinya menyatakan serupa seperti hutan rimba. Nama Irwan Cornell ini sebenarnya target ataupun mangsa ataupun kenangan yang ingin dijumpai ataupun dikompas, dipalak ataupun dipersetrukan, dilecehkan, diremehkan, serupa seperti rantai makanan. Konteks menyatakan demikianlah supernatural ini sungguhnya termasuk ketersangkaan ataupun pelakunya atas nama mereka yang sejak dari awal sungguhnya berkaitan kepada pertikaian ataupun pertengkaran badan usaha milik negara atas nama kepemimpinan Bapak Adi, Bana, dan Ibu Selatina yang dikenal dalam tanda kutip penting untuk digarisbawahi, pelik orangnya, merupakan awal dari pertengkaran tersebut sehingga terpecahlah kekeluargaan ataupun kekerabatan BUMN dimaksud. Konten menyatakan kemudian mereka ini seakan melebur kembali lagi berstatus sebagai keluarga dari pemerintah Indonesia seperti Bank Rakyat Indonesia ataupun juga bank-bank swasta ataupun BUMN juga pada tahun-tahun sekarang ini. Konfirmasinya menyatakan seperti perusahaan-perusahaan baru di tahun-tahun perkara ini juga sudah digolongkan BUMN. Demikianlah mereka termasuk juga kembali menjadi kalangan dari keluarga BUMN. Yang mana konteksnya menyatakan bahwasanya pengaruh mereka semakin kuat mengalahkan ataupun menyaingi penegakan hukum. Serupa seperti politik, mereka ini sebenarnya kelompok yang tergolong punya pengaruh kuat kemudian di dalam dunia hukum, memiliki dominan ataupun juga pengaruh terhadap perkara-perkara. Konteks menyatakan seperti contoh misalnya perkara nama Irwan Cornell ini tidak diurus ataupun diurusnya berkemungkinan juga termasuk karena otoritas ataupun pengaruh dari kelompok mereka ini. Demikianlah status ataupun kriteria mereka ini. Dan kemudian selanjutnya konteksnya menyatakan bahwasanya perkara internet 666 Irwan Cornell Discovery ini baik secara kerumitannya menyangkut latar belakang kecemburuan ataupun juga perkara gangster dimaksud, mereka ini sebagai ketersangkaan ataupun pelaku juga memiliki klaim satu kelompok, satu kehimpunan satu sama lain, yang termasuk juga etnik ataupun juga pertemanan, yang termasuk juga pemain-pemain internetnya kalau di masa sekarang ini. Dan secara akumulasi maksud dan tujuan tetap berlatar belakang serupa yang merumitkan pengidentifikasian kronologi perkara dimaksud.
Internet 666 Irwan Cornel Discovery Meaning ataupun fenomena supernatural yang berlangsung ini sudah berekspansi mereka ini dalam topik latar belakang mereka ataupun orientasi perkara mereka. Konfirmasinya menyatakan soal menyangkut juga kepada non-pribumi yang mana sejak dari awal pun mereka sebenarnya memiliki kecondongan juga karena ketertarikan ras ataupun pertemanan di dalam pergaulan kepada non-pribumi, termasuk mereka ini kepada kelompok-kelompok gangster Asia. Konteks menyatakan boleh percaya ataupun boleh tidak percaya, mereka ini seperti klub sepak bola yang saling tukar orang. Sampai tinggal mereka ini di Thailand, sampai tinggal mereka ini di Hong Kong ataupun di Jepang, dan berdasarkan kepada kelompok mereka ini triad ataupun yakuza, ikut mereka ini saling bertengkar ataupun bertikai satu sama lain dan memiliki riwayat serupa seperti karir di dalam dunia kejahatan ataupun dunia preman juga. Nama-namanya diinginkan kepada saya untuk dirahasiakan juga karena keterkaitan nama-nama artis, katanya menyangkut juga nama-nama artis Jakarta dan juga sudah termasuk kepada kalangan oknum pemerintah. Seperti juga dari pihak BRI juga termasuk, konfirmasinya menyatakan demikian. Dan juga dari pihak BUMN juga termasuk punya dominan kepada mereka ini. Namun secara muara latar belakangnya dinyatakan mengapa nama Irwan Cornel berperkara karena keterkaitan kepada bapak kandungnya, Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Slatina. Sungguhnya masih memiliki otoritas ataupun dominan kepada pemerintah nasional Indonesia. Konfirmasinya menyatakan kurang lebih demikianlah perkara supernatural Internet 666 Irwan Cornel Discovery ini. Sangat membingungkan dan merumitkan. Konfirmasinya menyatakan demikian karena mereka ini serupa seperti hierarki yang merumit, seperti sindikat. Dapat dia beriwayat kronologi perkara kalangan preman lokal ataupun gang-gang sempit seperti orang Padang Bulan. Dapat juga dia beriwayat kronologi perkara dari institusi seperti juga BRI ataupun juga perguruan tinggi tempat nama Irwan Cornel pernah berkuliah, Universitas Sumatera Utara, ataupun juga dapat dia beriwayat kronologi perkara kepada kalangan orang Islam. Konteks menyatakan tentang Islam dan Kristen. Namun secara muara sudah diidentifikasi berdasarkan konteks pada momen siang ini berlatar belakang orientasi perkara ataupun kejadian supernatural ini menyangkut kepada Bapak Adi Bana dan Ibu Slatina. Konfirmasinya menyatakan secara sederhana demikian. Konteks supernatural yang berlangsung pada nama Irwan Cornel dinyatakan definitif dominan benar adanya, memang terhubung dengan pihak-pihak tidak bertanggung jawab tersebut dan termasuk juga memang beralibi. Demikianlah perlu untuk dikonferensikan ataupun dipelaporkan seadanya saja, karena memang pengakuan-pengakuan yang mereka teriakkan begitu saja definitif sebenarnya berkemungkinan besar atas nama mereka memang terhubung konteks ini. Demikianlah pelaporan saya ini juga saya perbuat sebagai konfirmasi yang diinginkan kepada saya. Kontennya menyatakan bahwasanya ketersangkaan ataupun pelaku yang merumit dan bermuara kepada orang tua kandung nama Irwan Cornel berasal juga dari pertemanan nama Irwan Cornel, yang mana mereka juga merupakan keluarga pihak-pihak yang berseteru ataupun bertikai ke negara Indonesia dengan Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Slatina. Seperti misalnya pertemanan nama Irwan Cornel di masa sekolah menengah umum SMU, ataupun juga pertemanan nama Irwan Cornel di masa perkuliahan di Universitas Sumatera Utara, yang mana nama Irwan Cornel dikonfirmasikan tidak mengenal perkara
yang dimaksud ini. Sebaliknya kepada pertemanan nama Irwan Cornell, kenal dengan orang tua kandung nama Irwan Cornell, ataupun perkara ini sebenarnya menyangkut kepada riwayat nama Irwan Cornell di dalam keluarganya, keluarga Bapak Adi Bana dan Ibu Slatina lah nama Irwan Cornell. Dikenali sebenarnya nama Irwan Cornell ini oleh pertemanan tersebut dan dipercakapkan di dalam keluarga mereka. Konfirmasi menyatakan bahwasanya Bapak Adi Bana Merdeka ini dan Ibu Slatina sesungguhnya sosok yang dikenal di dalam riwayat pemerintah Indonesia yang secara spesifik terhadap badan usaha milik negara BUMN dan juga BRI, serta juga termasuk tentang mata uang rupiah, tentang rupiah. Konfirmasi menyatakan sejak masa Irwan Cornell kecil sebenarnya, namun tidak mengikutkan nama Irwan Cornell. Demikianlah nama Irwan Cornell ini tidak punya pengetahuan tentang hal tersebut. Konfirmasinya juga menyatakan bahwasanya ketersangkaan mereka ini sudah sampai kepada Amerika Serikat ataupun berjaringan kelompok kepada Amerika Serikat yang menyangkut dia tentang kenegaraan Indonesia ataupun indikasi pemberangusan kedaulatan ataupun eksistensi kenegaraan Indonesia. Dalam riwayat kenegaraannya dinyatakan termasuk kepada Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Slatina, keluarga dari Insinyur Soekarno yang memiliki otoritas dominan kepada pribumi dan memiliki kriteria pelit ataupun tidak suka berfoya-foya ataupun sejenis orang yang tidak punya toleransi untuk urusan kenegaraan Indonesia. Konteksnya menyatakan kurang lebih demikianlah. Dikenali sebenarnya mereka ini di kalangan keluarga BUMN dan juga BRI. Sampai mereka ini kepada pertemanan ngeband metal musik nama Irwan Cornell. Konfirmasinya menyatakan demikianlah nama Irwan Cornell sesungguhnya tidak spesifik mengenali pergaulan ini, yang mana nama Irwan Cornell ini sesungguhnya diingat ataupun dipercakapkan ulang kembali di dalam keluarga ataupun saat mereka kembali ke rumah tanpa sepengetahuan ataupun tidak terprediksi oleh nama Irwan Cornell. Mungkin nyangkanya mereka ini tidak akan mengingat ataupun mengulang pertemuan ataupun perjumpaan pertemanan kepada keluarga sendiri. Tapi sebaliknya, konteksnya menyatakan termasuk itu kalangan pertemanan anak-anak ngeband underground metal nama Irwan Cornell. Dipercakapkan nama Irwan Cornell di rumah dan serta-merta juga dikenali berstatus anak kandung dari Bapak Adi Bana dan Ibu Slatina. Konteksnya menyatakan dari namanya nama Irwan Cornell. Irwan Cornell ini dikenali anak kandung dari pimpinan badan usaha milik negara yang sangat pelit orangnya. Konteksnya menyatakan Bapak Adi Bana dan Ibu Slatina, termasuk beliau ini, mereka berdua ini ke dalam buku Insinyur Soekarno dengan status termasuk anak kandung dari Bung Karno. Dalam perjalanan riwayat hingga tahun milenium ini mengkabur ceritanya dan dimunculkan kembali oleh internet ID 666 Irwan Cornell Discovery ini. Konfirmasinya menyatakan bahwasanya dalam posisi hukum sesungguhnya Bapak Adi Bana dan Ibu Slatina ini berstatus sebagai kalangan pemerintah Indonesia, masih berlisensi tanda tangan yang termasuk juga atas nama keluarga Insinyur Soekarno. Dan sebaliknya, para tersangka ataupun kelompok-kelompok yang diceritakan oleh nama Irwan Cornell ini berstatus di hadapan hukum merupakan pihak yang ada di luar dari pemerintahan.
Demikianlah sebenarnya pertikaian awal kemunculan supernatural di tahun-tahun perkara Entret 666 Milan Konis Kafring ini yang dinyatakan merumit dan bersilang status posisinya, seakan-akan bukanlah Bapak Adibana dan Ibu Sulatina yang berposisi kalangan pemerintah Indonesia, namun sebaliknya para tersangka ataupun pelaku ini yang berposisi kalangan di luar pemerintah ataupun juga di dalam pemerintah. Konfirmasinya menyatakan bahwasanya Bapak Adibana dan Ibu Sulatina ini masih gawang untuk pemerintahan Indonesia, yang termasuk juga mereka ini disnatalis universitas negeri seperti Universitas Sumatera Utara dan juga termasuk Universitas Pajajaran, termasuk juga universitas negeri yang lainnya. Namun berfriksi internal kekeluargaan karena keterkaitan domisili alamat Bapak Adibana di Kota Medan ataupun juga tentang perkara-perkara hukum Bapak Adibana di tahun-tahun selanjutnya hingga tahun milenium ini. Konfirmasinya menyatakan bahwasanya para tersangka ataupun pelaku ini selain juga merupakan kalangan sakit hati terhadap kepemimpinan Badan Usaha Milik Negara Bapak Adibana dan Ibu Sulatina, termasuk juga mereka ini pencuri kesempatan ataupun mengaku sebagai kalangan keluarga dari Bapak Adibana dan Ibu Sulatina secara spesifiknya. Serupa bekerja sama dengan pemerintah menyelenggarakan proyek-proyek dan kemudian mempersalahkan Bapak Adibana dan Ibu Sulatina sebagai pihak yang bertanggung jawab atas mereka, atas perbuatan mereka. Konteks menyatakan seperti termasuk misalnya Bank Rakyat Indonesia, ataupun juga termasuk misalnya Universitas Sumatera Utara, ataupun termasuk misalnya tentang politik nasional Indonesia, keterkaitan kedaulatan Indonesia terhadap Reformasi 98, ataupun juga tentang tokoh-tokoh politik Indonesia, kurang lebih menyerempet demikianlah. Konfirmasi menyatakan bahwasanya terkait kepada mereka juga sesungguhnya biang keroknya dan kemudian mempersalahkan Bapak Adibana dan Ibu Sulatina sebagai pihak yang mengutus mereka ataupun berdasarkan pengakuan mereka merupakan bagian dari keluarga besar Bank Indonesia dan BRI dan BUMN atas nama Bapak Adibana dan Ibu Sulatina. Konfirmasinya menyatakan begitulah keterkaitan kemudian perkara tersebut kepada fenomena supernatural yang mensasarkan nama Irwan Cornel, anak kandung dari Bapak Adibana dan Ibu Sulatina. Konten menyatakan bahwasanya mereka ini merupakan antekan sesungguhnya yang membawa-bawa kepentingan luar negeri seperti Amerika Serikat ataupun negara Asia serta Australia, karena maksud niat juga pemberangusan monumental nasional Bapak Adibana dan Ibu Sulatina, melecehkan, meremeh-temehkan, mencemburukan, mendengkikan. Demikianlah kurang lebih. Karena juga keterkaitan kriteria pelit sekali Bapak Adibana ini dan Ibu Sulatina ini sebagai pemimpin nasional Indonesia. Konteksnya menyatakan condong tidak menunjukkan diri, condong berstatus sebagai pihak di belakang layar, memfrontirkan keluarganya, yang termasuk jugalah keterkaitan otoritasnya. Namun demikian dinyatakan bahwasanya konfirmasi telah disampaikan oleh kalangan keluarga bahwasanya Bapak Adibana dan Ibu Sulatina menentukan sebenarnya yang mana kelompok ketersangkaan ataupun pelaku tersebut adalah pihak yang mengalami
resign, konteksnya menyatakan mengalami pemecatan serupa seperti dipecat ataupun dikeluarkan dari kalangan pemerintah. Konfirmasinya menyatakan tidak termasuk lagi mereka ini kalangan pemerintah, selaku juga otoritasnya, tanda tangannya serupalah mereka ini seperti diserse ataupun demisioner kalau dalam struktur pemerintahan. Sudah tidak lagi, tapi masih mengaku-ngaku, kurang lebih demikian. Yang mana konteksnya menyatakan bahwasanya dalam praktek sosial ketersangkaan ataupun kelompok ini dinyatakan telah identifikasi, dikenali sebenarnya oleh sosial masyarakat, merupakan kalangan preman, kelompok dunia kejahatan. Demikianlah sebenarnya Bapak Adi Bana ini dinyatakan mencenderungkan diri ataupun menceburkan pergaulan kepada mereka seperti dunia laga ayam ataupun juga perjudian. Konteks menyatakan sungguhnya itu menyangkut tentang upaya pertemuan ataupun perkembangan kelompok dimaksud yang tetap mencenderungkan negatif, serupa seperti orang pelit ataupun tidak mau bertanggung jawab kalau urusan ganti judi, kalah judi, maksudnya kalah judi bukan ganti judi. Kalah judi. Konfirmasi menyatakan kurang lebih demikian. Nah, kemudian mensasarkan anak kandungnya nama Irwan Cornell dalam momen fenomena yang merumitkan supernatural di tahun-tahun milenium ini. Himen Komandingo Sunggrave, yang mana mereka dinyatakan bersaling silang status ketersangkaan ataupun pelakunya kepada pihak luar seperti orang kulit putih ataupun juga orang Asia. Menyatakan sudah identifikasi juga memiliki orientasi ataupun latar belakang serupa dengan kelompok mereka ini, mencondongkan urusan terhadap Bapak Adi Bana dan Ibu Sulatina dengan penjelasan kurang lebih sama dengan Internet 666 Irwan Discovery ini, yang menyangkut juga tentang pemberangusan eksistensi monumental, proklamasi dan juga pembangunan negara Indonesia hingga tahun milenium ini. Fundamental mereka ini sebenarnya ke sana, di mana menyangkut mereka ini juga kepada kelompok-kelompok politik di tahun-tahun pasca reformasi 98. Konfirmasi juga baru saya terima, menyangkut mereka ini, termasuk mereka ini kepada gerakan reformasi 98 dimaksud. Sungguhnya kecemburuan ataupun juga upaya-upaya menegasikan monumental kedaulatan Indonesia, yang termasuklah di dalamnya Bapak Adi Bana dan Ibu Sulatina. Memiliki kader mereka ini kepada orang-orang muda ataupun juga membelokkan riwayat perkara mereka, dan sudah diketemukan bermuara kepada Bapak Adi Bana dan Ibu Sulatina sebagai kecemburuannya. Konten menyatakan investigasi berlangsung sejak dari perkembangan perkara Internet 666 Discovery ini, termasuk atas nama Intel Kepolisian ataupun tim Kesatuan Anti Bandit, serta juga kalangan sosial yang berkomitmen dan bersimpati kepada Internet ID 666 Discovery ini. Komennya menyatakan termasuklah perkara ini terkait dikotomi kebangsaan Indonesia tentang suku dan juga menyangkut agama Kristen dan Islam, serta juga Jawa dan non-Jawa. Demikianlah sebenarnya simpati kepada Bapak Adi Bana dan Ibu Sulatina, dan telah ditemukan kerumitannya menyangkut juga serupa seperti penjelasan Internet 666 Discovery ini pada momen kalender ini. Konten yang menyatakan hingga tahun milenium ini Bapak Adi Bana dan Ibu Sulatina berada dalam posisi riskan sekali. Sungguhnya masih berotoritas untuk negara Indonesia, namun dirumitkan karena keterkaitan pengaruh kelompok mereka ini
untuk urusan keuangan, yang mana masih membingungkan apakah memang mereka ini yang memiliki otoritas keuangan dimaksud, ataukah Bapak Adibana ini yang diperumitkan untuk urusan keuangan mereka, karena juga menyangkut perkara ini terhadap keluarga. Untuk menyatakan sungguhnya merupakan kekerabatan pemerintahan Indonesia, politik negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia hingga tahun-tahun kemunculan huru-hara sosial atas nama gerakan mahasiswa seperti tahun 1966 atas nama Sohogi, dan selanjutnya tahun 70-an, tahun 80-an atas nama Arif Rahman Hakim, konteksnya menyatakan, dan kemudian reformasi 98 dan selanjutnya. Konteksnya menyatakan bahwasanya membingungkan sebenarnya dan berdampak dia kepada dominan eksistensi dunia kejahatan di dalam sosial. Keterkaitan kepada kelompok-kelompoknya juga termasuk yang dalam kelanjutannya memiliki kronologi kepada perkara internet 666 Irwan Cornelis Kafri ini. Termasuk mereka ini kalangan dunia artis ibu kota Jakarta, dengan penjelasan riwayat hidup mereka juga. Konteks menyatakan memiliki itu sebenarnya keterkaitan, namun tidak diketahui karena juga memang bukan merupakan wawasan umum. Konfirmasi menyatakan, masa kita harus tahu tentang riwayat hidup Luna Maya? Bahwasanya Luna Maya itu sebenarnya mantan ketua Record Black di kota Medan dan pernah perang tembak-tembakan dengan sekelompok polisi di daerah Jalan Iskandar Muda, kota Medan, ibu kota Sumatera Utara, dan berakhir di gedung Pardede Hall hingga akhirnya melarikan diri sampai ke daerah Jalan Hang Tua, kawasan kantor Gubernur Sumatera Utara, dan menghilang lalu muncul di ibu kota Jakarta. Itu kan bukan wawasan umum. Konfirmasinya menyatakan demikianlah sebenarnya keterkaitan kepada riwayat hidup artis-artis ibu kota Jakarta. Kalangan BUMN sebenarnya, keluarga kerabat BUMN, yang termasuk juga sebenarnya keluarga Amerika Indonesia, Indonesia Amerika, Indonesia Australia, sama saja. Sejak tahun Sohogi, tahun awal kemunculan Partai Golkar 1966, lalu kemudian tahun huru-hara 80-an, 90-an, konfirmasinya menyangkut juga kepada urusan non-pribumi, reformasi 98 dan tahun-tahun sebelumnya. Baiklah, demikianlah terlebih dahulu. Saya harap cukup terangkum ya, karena memang saya juga sambilan diganggui secara psikis, saya negasikan begitu tentang pengetahuan ataupun penalaran informasi ini. Definitif saya memang korban intimidasi dan disengajakan untuk tidak nyambung dalam penjelasan. Mudah-mudahan saya tetap selaras ya dengan evaluasinya nanti. 660 Kodes Kafri Mining, terima kasih banyak, mana saya dinyatakan juga terkonfirmasi atas nama internasional untuk urusan ganti kerugian saya dan peradilan saya menyangkut tuntutan ganti rugi ataupun projek serta appointment internasional 666 bersama keluarga alien. Kemudian menyatakan sejak tahun Elvis Presley sebenarnya 666 di dunia sudah diinformasikan akan muncul bersamaan dengan fenomena supernatural atas nama Human Commanding Ghost Ring, kode pentagram Satan, kode Holy Spirit Destiny atau takdir Roh Kudus, atas nama pejuang eksistensi perkara supernatural di tahun milenium. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tuhan Yesus memberkati dan Bodhisattva. Om Swantiastu. Merdeka, konteks yang menyatakan saya perlu untuk beryel-yel merdeka karena juga kita ini harus menegaskan diri berdaulat ataupun merdeka dari pengaruh-pengaruh luar. Demikianlah, terima kasih.